untuk dinas sosial sudah semestinya membantu untuk mempermudah agar prosedur atau proses-proses kelengkapan berkas-berkas dari Mbak Novi itu bisa segera rampung tanpa anak-anak tersebut diambil secara paksa. Hola netizen yang maha benar. Belakangan ini Pratiwi Novianti menangis tidak terima anak-anak dari ODGJ yang dirawatnya diambil pihak Dinas Sosial Tangerang. Sejumlah netizen yang berbakti dan publik figur yang terenyuh pun ramai memberikan dukungan agar anak-anak asuh tersebut bisa dikembalikan kepada Novi. Hingga tayal media sosial Dinas Sosial Kota Tangerang diserbu banyak hujatan atas tindakan petugasnya. Sempat bungkam Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Mulyani akhirnya buka suara terkait polemik penjemputan paksa anak-anak asuh Novi. Mulyani mengaku heran dengan respon netizen yang terhormat yang langsung menggeruduk akun Dinas Sosial Kota Tangerang. Ia pun menghimbau agar masyarakat tidak termakan provokasi dari yang disampaikan Pratiwi Novianti soal penjemputan anak asuhnya itu. Bahkan banyak netizen yang budiman yang salah paham sehingga membuat akun Instagram dan Facebook Dinas Sosial Kota Tangerang kena penangguhan. Untuk diketahui, penjemputan anak-anak asuh Novi di Komplek Perumahan Wilayah Cipondoh Kota Tangerang itu menjadi viral di berbagai pemberitaan dan media sosial. Mulyani mengungkapkan petugas yang melakukan penjemputan berasal dari jajaran Kementerian Sosial atau Kemensos dan kepolisian. Mulyani menambahkan saat ini anak-anak tersebut juga sudah dalam perlindungan negara melalui Kemensos. Oleh karenanya dia menghimbau masyarakat tidak khawatir karena anak-anak telah mendapatkan perawatan yang layak dari petugas. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Untuk Pak atau Ibu Kepala Pemerintah Dinas Sosial, kalau kalian mempunyai jiwa-jiwa sosial, seharusnya kalian bantu untuk prosedur yang kurang. Untuk apa kalian dipekerjakan di pemerintah Dinas Sosial kalau kalian tidak bisa membantu? Mbak Novi ini orang baik yang seharusnya kalian support. Hitung-hitung mengurangi beban pekerjaan kalian. Pemerintah Dinas Sosial seperti kekurangan pekerjaan, masih banyak pekerjaan yang layak yang kalian kerjakan di luar sana. Orang-orang yang kelaparan, orang hidup serba kekurangan, orang yang lebih membutuhkan, orang-orang yang tidak mampu. Seharusnya itu yang kalian kerjakan jika kalian mempunyai jiwa-jiwa sosial. Untuk Mbak Novi yang sabar, mungkin ini ujian dari Allah ya. Saya juga ikut prihatin kok. Saya sangat sedih banget, merasa terpukul buat dinas sosialnya ya. Kalau mau ambil anak atau bayi-bayi, jangan di tempatnya Mbak Novi dong. Tempatnya Mbak Novi kan udah terurus, dari makannya, dari tempatnya, semua udah terurus. Kalau mau ambil, yang di jalan-jalan itu banyak ya. Masih banyak anak-anak yang di jalanan sana, yang kalau malam tidur kedinginan karena nggak ada tempat, yang kelaparan karena nggak ada makanan, yang nggak terurus karena memang nggak ada yang urus itu anak-anak di situ ya. Jangan di tempatnya Mbak Novi. Salah satu aktivis kemanusiaan yang saat ini sedang mengalami kesedihan. Kenapa? Karena para anak-anak asuhnya secara tiba-tiba diangkut oleh dinas sosial dengan alasan bahwa kelengkapan dokumen atau tidak sesuai dengan prosedur. Nah, ingin berkomentar sedikit ya dari segi kami sebagai warga negara Indonesia atau rakyat biasa lah ya, yang kami ingin berkomentar seperti itu. Pertanyaan dari saya pribadi seperti ini untuk dinas sosial yang menarik atau membawa anak-anak Mbak Novi ya. Pertanyaan saya, apakah anak-anak yang ada di bawah asuhan Mbak Novi tersebut sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, ataukah anak-anak tersebut ditelantarkan, ataukah mungkin anak-anak tersebut disalahgunakan ya kan? Jika tidak, saya rasa untuk dinas sosial sudah semestinya membantu untuk mempermudah agar prosedur atau proses-proses kelengkapan berkas-berkas dari Mbak Novi itu bisa segera rampung tanpa anak-anak tersebut diambil secara paksa ya kan. Nah, kalau misalkan ya dinas sosial juga mau turut untuk membantu masyarakat di luar sana yang terlantar, anak-anak yang terlantar di luar sana itu sangat banyak, masih sangat banyak yang terlantar di jalanan yang sangat-sangat siap untuk diambil oleh dinas sosial. Kalau posisi anak-anaknya sudah ada ya, sudah di bawah asuhan dari Mbak Novi, dan anak-anak tersebut juga dipenuhi dengan baik tanpa ada yang dirugikan sama sekali, saya rasa sudah semestinya sebagai dinas sosial untuk membantu melengkapi atau memperlengkap prosedur-prosedur yang semestinya dilengkapi oleh Mbak Novi ya, bukan mengambil alih anak-anak tersebut. Karena sebagaimana
yang kita ketahui tidak hanya anak-anak yang ada di Mbak Novi yang saat ini adalah anak-anak yang terlantar. Anak-anak yang sekarang diasuh oleh Mbak Novi sekarang itu adalah anak-anak yang sudah terjamin insya Allah. Kenapa? Karena memang sudah ada yang menjaminnya untuk menghidupinya seperti itu. Jadi mungkin lebih baiknya kalau memang mau ngambil anak-anak, ya ambil yang ada di pinggir jalan di sana, yang masih terlantar, yang belum ada tempat untuk berteduh, yang belum ada orang yang menjamin dia untuk makan dan lain-lain. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dari pihak-pihak terkait bisa ya membantu untuk Mbak Novi bagaimana untuk segala kebaikan yang sudah dilakukan oleh beliau itu tidak sama sekali dibalas dengan air mata. Karena kalau saya pribadi sangat prihatin ya, kasihan ya orang yang sudah betul-betul tulus untuk membantu masyarakat yang betul-betul terlantar di luaran sana, pada akhirnya dikecewakan dan dibalas dengan air mata dengan satu alasan sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan berkas-berkas yang diperlukan. Sudah semestinya kenapa tidak dibantu, dipermudah saja seperti itu ya. Semangat ya. Gue harus speak up tentang masalah Pratiwi Novianti. Hai Dinas Sosial, ini yang kerja di Dinas Sosial, tolong dijawab ya pertanyaan-pertanyaan orang bodoh ini dan orang-orang yang tidak tahu prosedur ini. Saya berkomentar cuman sebagai rakyat biasa dan mempunyai simpati dan empati terhadap yang benar. Kalaulah memang Pratiwi Novianti kurang melengkapi prosedurnya, tolonglah dibimbing. Apa salahnya dikasih peringatan dulu? Enggak langsung main ujuk-ujuk datang maghrib pas azan lagi, selesaiin dulu azannya. Itu gimana sih? Negara Indonesia adalah negara yang mayoritasnya orang memeluk agama Islam terbesar. Itu lagian tuh bayi ya, itu bayi, itu maghrib dibawa keluar. Hah? Ngerti gak sih? Aduh, gue gak bisa ngerti lagi deh sama prosedur di negara plus 62 ini. Itu kerjaannya si dinas sosialnya. Terus dibantuin tuh sama Tenovi. Udah bagus-bagus ya, udah bersih-bersih, itu anak udah cakep-cakep, gemoy-gemoy. Kenapa nih? Kenapa diambil? Kenapa kalian gak ambil sendiri, cari sendiri? Orang-orang tuh banyak tuh yang terlantar di luar sana. Kenapa kalian ngurusin yang jelas-jelas udah nyaman, udah tentram, udah damai, di situ kalian retokin? Sebenarnya kalian mengayomi dong, diingatkan atau dikasih dulu deh surat peringatan atau gimana lah. Terus yang kedua, kenapa kalian permasalahan anak bayinya aja? Kenapa yang enggak ODGJ sekalian? Itu orang-orang gangguan jiwa, nenek-nenek lansia. Itu yang kemarin dan kakinya bermasalah itu yang sampai bengkak itu, kenapa kalian nggak dibantuin? Dan kenapa baru sekarang kalian permasalahin? Jelas-jelas yang anaknya udah 12 atau 10 gitu, kenapa nggak dari 1 kemarin diperingatin? Aduh, tolonglah dinas sosial, jangan kayak gitu. Itu uang Pratiwi Novianti bantu orang selama ini gimana? Prosedur di Indonesia tuh gimana sih? Orang mau bantu orang aja susah, makanya orang nggak mau bantu. Tolong dinas sosial, kasih tuh anak-anak Novi. Emang kalian dinas sosial yang biayain selama ini? Di sini Salma untuk memohon dengan kerendahan hati, dengan tidak mengurangi rasa hormat aku, Salma Amor, buat Ibu Risma yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial di Indonesia ini. Salma mohon Ibu, Salma Amor mohon Ibu, tolong dijembatani ya, dibantu Ibu ya, buat Mbak Pratiwi Novianti alias Mbak Novi Pratiwi. Mudah-mudahan Ibu sebagai Menteri Sosial bisa menjembatani ini. Jujur ya Ibu, Salma ini pernah Bu merantau di Surabaya sana, 15 tahun di sana ya. Dan aku Salma ini Bu ya, merasakan saat Ibu masa menjabat sebagai wali kota, merasakan ya bagaimana Ibu ya. Terus bagaimana menangani Surabaya dengan terjun langsung ya ke lapangan ya, menjadikan Surabaya menjadi the power amazing, the best ya, sampai mendapatkan penghargaan itu Salma di sana loh Bu ya. Saat itu ya, kalau nggak salah adanya Bapak, mudah-mudahan sehat ya Bapak Bambang BH, Salma sudah merasakan ya Bu ya. Jadi tidak Salma tahu gitu, rasakno. Karena Salma sebagai terapis Bu, Salma sebagai terapis di Mall Royal Plaza. Mudah-mudahan Ibu bisa terketuk hatinya dengan kerendahan hati mewakili seluruh
ya seluruh yang spot Sobatnya Salma Ajurjum se-Nusantara, khususnya wong Jawa Timur, buat wong Surabaya ya apa rek kabare dukung ya spot ya. Mudah-mudahan Bu Risma bisa terketuk hatinya untuk spot untuk menjembatani Mbak Pratiwi Novianti. Ya, buat koncoku Ajurjum wong Surabaya Jawa Timur sehat walafiat pokoknya. Ya, satu lagi buat Mbak yang pakai kerudung hitam itu Mbak, temennya pada lepas sepatu loh Mbak, sampean sepatu nggak dilepas. Masa Allah, sampean lagi.